Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya lawla Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala al-badah. Yang kami hormati kepada para ulama, ibu dan para kiai, wabil khusus kepada seluruh jamaah sholat sama Allah. Monggo sepindah ke tansah berjamur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat melakukan sholat sama berjamaah tanpa suatu halangan apapun. Amin. Salawat salam mana kita laksanakan kepada dunia dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kami hormati bisa memberikan salawat kepada kita selalu kepada Allah. Amin. Jamaah salat Isya maka rahimahullah, dalam dan ibadah puasa Ramadan itu nanti kita harus disempurnakan dengan adanya membayar zakat. Adalah penyempurnaan melalui zakat. Sedangkan zakat kita itu termasuk rukun Islam yang ke zakat rukun Islam yang ke berapa telu? Yuk kita cek. Pertama, rukun Islam ada 5. Pertama membaca 2 kalimat syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagian makruh. Nah, zakat menikah ketika kita sedang puasa Ramadan nanti disunahkan dengan zakat fitrah. Kira betul. Dengan kalau secara puasa Ramadan biasanya nanti ditutup dengan membayar zakat, betul? Halo? Jalan bayar zakat, betul? Ada yang tidak bayar zakat? Betul. Mau nggak kok? Betul, insya Allah belum bayar zakat. Lah, permasalahan ini adalah ketika orang bayar zakat itu terkadang ukurannya benar. Teknologi kejadian bahwasanya arba'atu amdatin, jadi 1 itu 4 sok. Jadi diukur itu untuk sekarang ya, standarnya adalah 2,7 ya. 2,7 jangan 2,5. Kenapa tidak 2,5? Karena terkadang ketika kita beli beras di pasar 2,5, ketika ditimbang di rumah itu akan geser kalau dengan kepastian. Buktikan, cobi besok dengan tuku beras di pasar 2,4 kilo, terus dengan timbang lagi di rumah, sama nggak? Pasti geser. Sedangkan zakat fitrah itu walaupun kurang 1 butir beras itu menjadi tidak sama. Mau dengan beli beras 2,5 kurang 1 butir beras itu malah rasa zakat fitrah. Apa nggak eman-eman? Makanya sing penak itu dikunjuli dilebihkan. Jangan 2,5 tapi 2,7 itu aman. Oke, 2,7. Itu sudah menjadi kesepakatan ulama sekarang itu 2,7 bukan 25. Karena untuk mengantisipasi atau ikhtiyaton bahasa itu hati-hati supaya ibadah zakat fitrah kita ya sempurna. Oke, 2,5. Nah lebih gimana? Boleh silakan. Mau 30, 60 boleh. Tapi kewajiban hanya 2,7, sisanya adalah sedekah. Ada di beberapa daerah itu saya pernah menyaksikan langsung, ini ada cerita, ini fakta. Saya itu pernah sebagai penerima zakat panitia. Itu ada ibu-ibu sepuh, orangnya udah tua. Setiap tahun pasti ditakden, ibu ini mesti kalau zakat tidak hanya 2,7, tapi berapa? Sakarung. Dia datang 1 karung. Sulonnya zakat kita hanya 1 orang. Bayangkan, berarti kewajibannya hanya 2,7, sisanya adalah dia bersedekah. Bayangkan, tiap tahun 1 karung. Dan zakat online sekitar 4-5 juta. Karena dia tanahnya agak luas. Nah makanya dia itu datang selalu uang beras 1 karung, kebetulan zakat 4 juta 3 juta. Bayangkan sekarang. Di sini ada nggak yang begitu? Itu betul ini. Agak orang lo depan. Ya lama sampai bos sekarang. Nanti bos lagi beras larang. Sekiranya beras saya sampai ngomong pengen
kalau tembus sekarang duit besok. Jadi udah mati lah. Tapi sampai sekarang nggak istiqomah orangnya. Sekarang, kok harga beras berapapun itu dia tetap sekarang istiqomahnya hebat. Ya karena tanya luas. Tanya luas dibikin cakal, ya. Insya Allah berharta lah, cukup lah. Itu seperti itu. Oke, jadi besok zakat kita ukurannya adalah 2,7 ya, atau lebih nggak apa-apa. Menurutku. Kemudian zakat fitrah itu bentuknya apa? Di sini jangan baca mengikuti balat. Ya, mengikuti balat itu sesuai dengan makanan pokok suatu daerah tersebut. Nek terpilih makanan pokoknya ganyong, ya oleh zakat kanggo ganyong. Nek beras ya beras. Karena ada beberapa daerah di Indonesia itu makanan pokoknya bukan beras. Dan silakan yang ke Madura. Oke, Madura ya, bukan ini Madura. Ini Madura bakso. Ini Madura. Ya, Madura itu makanan pokok di sana itu hampir mayoritas jagung. Jagung digiling begitu, itu diganti sebagai nasi atau beras. Nah, terus fenomena seperti bagaimana? Yang ini jangan pakai jagung tidak masalah. Karena makanan pokoknya itu. Nah, zamankan Nabi menggunakan kurma. Nah, sekarang beda. Pada intinya zakat fitrah itu harus menggunakan mingkutil balat, yaitu makanan pokok suatu daerah tersebut. Ya. Terus masalah waktunya kapan? Zakat fitrah itu bisa dimulai awal Ramadan boleh. Ya. Akhirnya terakhir yaitu ketika sholat Id. Cuman yang namanya membayar waktu zakat ada 3. Ada waktu jawas, ada waktu afdol, ada waktu yang diharamkan. Ya, dari bayar fitrah itu waktu jatuh, waktu yang diperbolehkan adalah dari tanggal masuknya 1 Ramadan sampai dengan akhirnya bulan Ramadan, itu boleh. Nah, sing afdol yang paling utama zakat fitrah itu adalah antara setelahnya sholat subuh sampai sebelumnya sholat Id. Itu paling afdol. Cuma kan repot, ya toh. Mau dikasih siapa jam segitu? Makanya panitia biasanya zakat fitrah dimulai tanggal 20 ke atas, 21 atau 25 ke atas. Tujuannya untuk mengantisipasi supaya beras itu ketika dizakat-zakatkan bisa tersalurkan dengan baik. Karena masih ada waktu yang panjang, bisa ditotok. Ini bukan tekono. Nah, fenomena yang terjadi Pak, boleh nggak zakat dan kita zakatkan kembali ke kita lagi? Pertanyaannya, kita zakat nih, kita zakat, terus zakat kita itu dibalikan kita lagi, dibalikan kembali kita lagi, boleh? Tidak boleh Pak. Kalau zakat kita yuk, zakat sing kita zakatkan jangan dibalikan lagi atau dibalikan kembali ke tempat kita, dibalikan ke orang lain. Seandainya kita dapat pun harus punya orang lain, jangan kita sendiri. Nah, terkadang kan sing repot itu gini. Nah, di tempat saya sekarang sudah bagus. Di tempat saya ada 4 RT. Jadi panitia menyiapkan 4 karung besar itu, ini karung RT 1, 2, 3, 4. Jadi ketika ada zakat RT 1 dimasukkan ke beras zakat, menjadikan 1 sama RT 1, RT 2 ya RT 2 sampai 4 karung itu kebak. Kemudian ditimbang lagi. Nah, pembagian disilang. Yang RT 1 dibagikan RT 2, RT 2 dibagikan RT 3, RT 3 dibagikan oleh 4, RT 4 dibagikan RT 1. Tujuannya apa? Supaya beras yang kita zakatkan tadi tidak kembali ke lagi kita. Tangan itu jangan beras 4 yang dijadikan 1 lah. Nanti umpama beras yang itu kembali ke kita, bagaimana kan status zakat kita? Lalu yang perlu dicermati itu. Makanya harus dipisahkan, cek aku dipisahkan, tapi nanti ketika dibagi disilang. Ini tidak berjalan biar tidak kembali ke si zakat fitrah. Itu memang sulit Pak. Tapi kalau kita teruskan nanti malah berdampak ke kurang hal yang baik. Dulu saya ketika di masa itu mungkin dicampur dulu, tapi ketika kita sudah mengkaji tentang masalah itu, kemudian sudah beberapa tahun ini dipisah. Beras RT 1 dewe, RT 2 dewe. Jadi orang zakat dijadikan satu, kemudian ditimbang lagi, kemudian dibagikan sesuai dengan mustahilnya. 8 naskah ini itu tolong disesuaikan. Itu ya. Kemudian fenomena di masyarakat yang lain adalah boleh tidak zakat fitrah menggunakan uang? Nah, itu juga dinamika yang sering terjadi. Kalau menurut
Imam Hanafi atau Hambali itu kalau Hanafi itu boleh menggunakan uang dan catatan nilainya tidak sama dengan yang beras. Umpamanya zakat beras harga beras kali 15.000, nek katakan 3 kilo berarti 45.000, gitu. Itu dengan beras. Tapi ketika zakat dengan uang itu tidak 45.000, ukurannya adalah dengan nilai harga anggur. Nek anggur saat itu 20.000 berarti zakat kita pakai uang 80.000, bukan 40, bukan 45.000. Jadi hitungannya bukan hitungan harga beras, tapi bahasanya nilai anggur. Menurut madhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki sepakat zakat kita pakai beras, sepakat. Tapi gimana itu namanya istilatul ulama. Mau pakai yang mana boleh, sing penting jangan dicampur-campur karena dia talfek. Arab nganggo duit, tapi nominalnya jangan pakai harga beras, tapi harga anggur. Paham ya? Jangan silakan, tak mau pakai kita apa di YouTube silakan cari. Boleh tidak punya jangan pakai uang. Boleh dengan catatan dan senilai harga anggur bukan beras. Kan jawaban seperti itu pun menurut paham Imam Abu Hanifah. Betul ya? Itu sedikit tentang bab zakat ya. Semoga di akhir Ramadan ini nanti kita menyempurnakan ibadah puasa dengan membayar zakat fitrah, yaitu dengan beras 2,7. Dan satu lagi diusahakan zakat fitrah pakai beras yang baik, ya. Atau beras yang kuduan, sing jampuran. Karena hakikatnya zakat fitrah itu adalah mensucikan diri kita. Masa iya mensucikan diri kita dengan barang yang jelek? Kira udah. Makanya jangan lupa beras yang baik. Seandainya tidak punya beras, ya kewajiban zakat fitrah kan diwajibkan bagi orang yang ketika malam Idul Fitri mempunyai sisa makanan. Artinya ketika malam takbiran kok kita tidak punya beras, nggak usah zakat fitrah, nggak wajib. Wajib itu ketika kita punya sisa makanan ketika malam Idul Fitri isian di beras turahan, itu baru kita wajib zakat. Tapi kita kok untuk makan besok aja susah, ya punya kita ada masalah. Betul nggak, paham ya? Jadi kewajiban zakat itu bagi orang yang mempunyai sisa makanan ketika malam Idul Fitri. Gue pakai angel juga sebenarnya tidak masalah. Atau kita punya beras, kalau beras kupon mending tidak usah zakat, karena beras kudu atau model itu malah nanti akan mengotori diri kita, karena mereka zakat kita adalah membersihkan diri kita. Makanya membersihkan diri kita dengan beras yang baik. Betul ya? Saya kira sekian. Kami saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.